Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Auliana Vitasari, NIM 18230310102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasien agronursing pada pasien atau petani yang mengalami benda tumpul. Baik, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Materi yang saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus terkena benda tumpul. Kasus bisa terjadi seperti terkena kayu, batu, atau benda tumpul lainnya. Kemudian, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam mengurangi angka kesakitan atau kecelakaan di area pertanian adalah dengan pendekatan kearifan lokal petani dan dalam bertani. Nah, sudah jelaskan yang dimaksud dengan benda tumpul tersebut. Lalu penanganan secara umumnya yang biasanya itu yang pertama dari di gambar ini. Yang gambar pertama ini kan kasusnya itu patah tulang ya. Nah, jika luka akibat kayu yang dapat mengakibatkan atau terjadi luka atau sampai dengan patah tulang, maka dengan tersebut itu dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Karena kebanyakan orang itu ada yang terkena payu terus agak gimana gitu di daerah tulang, maka langsung ke tukang pijat. Sebenarnya kan tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang gambar yang kedua ini gambar lebam. Kan sudah jelas kan teman-teman gambar lebamnya. Gambar lebam seperti ini. Ini gambar 2, jika terkena benda tumpul hanya memar saja, jadi hanya perlu dirawat sendiri atau dengan cara dikompres dengan air dingin maupun air hangat untuk meminimalis penyebaran lebam. Bisa jadi cara mengatasi memar kan biasanya itu di daerah pertanian atau di daerah apapun di agronursing ini banyak petani mengalami lebam ya. Jadi yang pertama juga gini, menggunakan es balok. Oleskan es segera setelah cedera untuk mengurangi aliran darah di sekitar area. Mendinginkan pembuluh darah dapat mengurangi jumlah darah yang bocor ke jaringan di sekitarnya. Upaya ini dapat mencegah memar terlihat dan mengurangi pembengkakan gitu. Untuk mengompres memar tersebut menggunakan es ya dapat dilakukan selama 10 menit sekaligus. Tunggu 20 menit sebelum melakukan kembali gitu. Terus yang kedua bisa melakukan mengompres dengan air hangat untuk meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan aliran darah di area memar. Anda dapat menggunakan air hangat sebagai bahan kompres. Kompres ini akan membantu melancarkan darah yang terperangkap setelah memar terbentuk. Kemudian yang ketiga, kompresi. Ini sebenarnya jarang digunakan, tapi saya memberikan edukasi karena ini ya cukup meminimalis memar tersebut dengan cara bungkus area yang memar dengan perban elastis. Perban ini akan memeras jaringan dan membantu mencegah pembuluh darah bocor. Menggunakan kompresi dapat mengurangi keparahan memar dan membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Yang keempat ini elevation. Tinggikan area yang memar sehingga berada di atas jantung. Jadi bagian yang memar ini bisa ketika terlentang gitu ya, pasiennya itu terlentang, kemudian di bagian contohnya memarnya di bagian kaki, maka di bagian kaki itu lebih ditinggikan daripada jantung.
Hal ini membantu menghilangkan rasa sakit dan mengeluarkan cairan dari area yang memar. Ketinggian juga dapat mengurangi tekanan dan kompresi. Posisi ini memberikan Anda kesempatan sempurna untuk beristirahat dan bersantai, yang juga dapat membantu proses penyembuhan. Yang kelima ini arnika. Arnika adalah ramuan homeopati yang dipercaya mampu mengurangi peradangan dan pembengkakan, sehingga menjadikannya pengobatan yang ideal untuk memar. Gitu. Terus ini juga memberikan lidah buaya. Karena apa? Kan lidah buaya itu kan ada gel gel yang murni dapat mengurangi rasa sakit dan peradangan. Gel tersebut itu kan sifatnya agak dingin sehingga kan juga kayak tidak meminimalis peradangan tersebut. Kemudian Comfrey adalah tanaman yang sering digunakan untuk mengobati penyakit kulit dan peradangan. Krim dengan bahan dasar comfrey telah terbukti memiliki kekuatan penyembuhan yang dapat digunakan untuk mengobati memar. Nah, sudah kan untuk penanganan secara umumnya. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan APD. Nah, untuk penggunaan APD ini menggunakan kacamata, topi, masker, baju lengan panjang, sarung tangan, sepatu boot dan celana panjang agar untuk meminimalis adanya kecelakaan kerja di area pertanian gitu. Terus penggunaan alat pelindung diri dapat melakukan pekerjaan sangat penting sekali agar terhindar dari kecelakaan kerja dan juga meminimalkan risiko dari terkena benda tumpul ataupun kejatuhan dari suatu barang yang dapat menyebabkan cedera ringan maupun berat. Sudah saya jelaskan bagaimana ini kan pengertiannya juga penanganan secara umum dan penggunaan APD. Jadi pada kasus-kasus tersebut bisa kita meminimalis, kita harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan di area pertanian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.